Ke dalam 20 ml larutan H2SO4 20 molar ditambahkan air. Nah, ini ya kata kuncinya ya. Ditambahkan air. Maksudnya ditambahkan air itu artinya adalah diencerkan. Misalkan kalian makan di rumah makan, terus es tehnya kemanisan, berarti kan ditambah air ya. Itu artinya diencerkan. Sama halnya juga larutan. Diencerkan, kita menggunakan rumus pengenceran. Masih ingat ya rumus pengenceran itu bagaimana? M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 itu artinya molaritas dari larutan yang pertama, 2,0 molar, dikali volume larutan yang pertama adalah 20 mili. Molaritas larutan yang kedua ini yang ditanyakan, berarti kita tulis M2 dikali volume yang kedua di soal 50 mili. Berarti kita peroleh M2-nya 2,0 kali 20 adalah berapa ini? 40 ya. Dibagi 50. 0 coret, berarti kita ketemu M2 sama dengan 0,8 molar. Ya, soal ini diketahui masanya 4 gram, MR-nya 40 dan volumenya 500 ml. Yang ditanyakan adalah konsentrasi ya, kemolaran NaOH. Kita sudah diketahui rumus molar itu ada banyak, sesuaikan sama yang diketahui. Ini ada massa, ada MR sama volume, berarti rumus molar itu M kapital, berarti sama dengan gram per MR dikali 1000 per mililiter. Gramnya tadi sudah ada 4, berarti 4 per MR-nya 40 dikali 1000 per volumenya adalah 500. Kita sederhanakan. 1000 dibagi 500. 1000 dibagi 500 adalah 2. 4 per 40 berarti 1 per 10. Terus 1 sama 10, 2 sama 10 bisa dicoret. 2 jadi 1, 10 jadi 5 ya. Berarti jawabannya adalah 1 per 5 atau 0,2 molar. Mudah ya? Jika 150 ml larutan asam sulfat 0,2 molar dicampur dengan 100 ml larutan asam sulfat 0,3 molar. Berarti ada dua larutan ya, larutan yang pertama 100 ml 0,2 molar, larutan yang kedua 100 ml 0,3 molar. Ini dicampur, kemudian yang ditanyakan adalah konsentrasi asam sulfat dalam campuran menjadi konsentrasi lambangnya adalah M ya. Berarti yang ditanyakan adalah M campuran. Diingat-ingat lagi rumusnya. Rumus molaritas campuran itu adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 dibagi dengan V1 ditambah V2 atau volume total. M1-nya itu 0,2 dikali 150 ditambah 0,3 dikali 100 dibagi volume 1 tambah volume 2, berarti 150 ditambah 100. Ini kita hitung. 0,2 dikali 150 berarti 30 ya. Ditambah 0,3 dikali 100 berarti 30 juga. Dibagi 150 ditambah 100 berarti 250. 60 dibagi 250. 6 dibagi 25 adalah 0,24 molar.
Volume asam sulfat 98%, ini berarti kadarnya 98%, massa jenisnya 1,8 kg per liter, yang diperlukan untuk membuat 90 ml larutan H2SO4 4 molar. Ini yang ditanyakan, kita mau membuat larutan dengan molaritas 4 dan volume 5 ml dari suatu larutan asam sulfat yang kadarnya 98% dengan massa jenis 1,8 kg per liter. Berarti ini kita cari dulu molaritasnya. Molaritas dari yang pertama ini ya, kalau diketahui kadar sama rho berarti molar kita bisa tentukan dengan rho kali 10 dikali persen per mr. Rho-nya 1,8 dikali 10 dikali persennya ini 98%, tidak usah dijadikan ke desimal ya, cukup ambil 98%, angka 98 nya saja, 98 per mr. Mr dari H2SO4, mr nya ketinggalan ya, mr nya itu 98, di soal sudah ada. Kita hitung 98 sama 98 bisa disederhanakan. 1,8 dikali 10 berarti 18 molar. Dari 18 molar ini kita mau membuat larutan dengan molaritas 4 molar dan volume 90 ml. Berarti kan diencerkan ya. Karena ini molaritasnya turun berarti kita encerkan menggunakan rumus pengenceran. Rumus pengenceran yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1-nya tadi 18 dikali V1 sama dengan M2-nya 4 dikali 90. Berarti ketemu V1-nya sama dengan 4 dikali 90 per 18 ya. 90 dibagi 18 itu 5, berarti 4 dikali 5 sama dengan. Dari soal nomor 7, ini V-nya A-nya itu negatif ya. Di situ tertulis A-nya itu negatif. Terus B-nya tertulis juga negatif. C-nya tertulisnya positif. D-nya juga D-nya itu salah ketik ya, itu D-nya tuh aslinya positif. Artinya A sama B ini berkurang, berarti dia sebagai pereaksi. C sama D itu positif, artinya sebagai produk. Berarti bisa ditulis reaksinya A plus B menjadi C plus D. Reaksi A plus B menjadi C plus D. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang laju reaksi kecuali ini A plus B itu adalah reaktan ya, reaktan atau pereaksi. Kalau C plus D ini namanya adalah produk atau hasil reaksi. Ini reaktan atau pereaksi. Reaktan itu semakin lama semakin berkurang atau habis. Kalau produk itu semakin lama semakin bertambah. Kalau misalkan kalian masak kan bahan-bahannya, itu berarti pereaksinya, bahan-bahannya itu kan kalian gunakan, berarti semakin lama semakin habis. Produknya yang dihasilkan dari masakan itu kan semakin lama semakin bertambah gitu. Berarti A sama B itu semakin berkurang, atau kecepatan berkurangnya A tiap satuan waktu atau kecepatan berkurangnya B tiap satuan waktu, kecepatan bertambahnya konsentrasi C tiap satuan waktu. Ini berarti C sama D itu bertambah atau plus, kalau A sama B itu berkurang gitu ya. Berkurangnya apa? Bertambahnya apa? Konsentrasi tiap satuan waktu. Konsentrasi zat apa tiap satuan waktu.
Dari pernyataan A sampai E, ini yang salah adalah yang A ya, kecepatan berkurangnya konsentrasi C per satuan waktu. Harusnya kalau C itu berarti bertambah. Logam Zn dicelupkan dalam asam klorida. Menurut reaksi ini, seng ditambah 2 mol asam klorida menghasilkan seng klorida dan gas hidrogen. Apabila pada permukaan reaksi terdapat 25 gram, ini berarti kondisi mula-mula. Mula-mulanya adalah 25 gram. Atau AR-nya Zn itu 65. Kemudian bereaksi dan sisa. Sisanya setelah 5 menit tinggal 18,5 gram. Berarti 18,5 gram. AR-nya sama, 65. Untuk mencari yang bereaksi dalam satuan mol, ini yang ditanyakan kan? Berarti di kondisi mula-mula dan di kondisi sisa, kita ubah dulu dalam kondisi mol. Ingat rumus mol. Mol adalah gram per AR ya. Berarti mol dari Zn ini sama dengan 25 per 65. Dan mol dari kondisi sisa itu adalah 18,5 dibagi 65. Mol yang bereaksi berarti 25 per 65 dikurangi 18,5 dibagi 65. Berarti hasilnya 6,5 ya. Ini 6,5 per 65 atau 0,1 mol. Yang ditanyakan adalah laju. Kalau yang ditanyakan laju itu kan satuan lambangnya adalah V. Rumusnya mol per mol per second ya, atau mol per waktunya, per detiknya. Molnya tadi ketemu 0,1, sekonnya tadi berlangsung selama 5 menit. Berarti kita tinggal kalikan saja. 5 jadikan ke detik, berarti 5 dikali 60. Berarti 0,1 dibagi 300. 1 dibagi, ini sama aja gini. Ini sama aja 10 pangkat min 1 dibagi 3 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 nya naik, jadinya 1/3 dikali 10 pangkat min 3. 1/3 itu 0,33 dikali 10 pangkat min 3 atau sama dengan 3,3 dikali 10 pangkat min 4. Diketahui reaksi setengah N2 ditambah 3/2H2 menjadi NH3. Kecepatan reaksi berdasarkan N2 dinyatakan sebagai Rn. Ini N2-nya itu dinyatakan sebagai Rn. Dan berdasarkan H2 dinyatakan sebagai RH. Berarti gimana ini RH2 ya? Berarti hubungannya, ini kan semua, ini kan N2 sama H2-nya ada pembaginya 2. Kita kalikan saja. Semuanya kita kalikan 2 supaya tidak ada pecahan. Berarti reaksinya menjadi N2 plus 3H2 setengah kali 2, berarti 2-nya habis, ininya 1, 3/2 dikali 2, 2-nya habis, ininya 3. Menjadi 2NH3. Berarti Rn2 atau Rn bisa kita tulis 1/3, 1 itu koefisiennya N, 3 itu koefisiennya 2, berarti 1/3
R dari H. Gini ya.